warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisy Wulandari dan teman saya nama Anissa Zalinti. Kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Next. Ada agenda pembelajaran. Yang pertama, analisis KPI proyek TI atau mengidentifikasi indikator kinerja utama KPI berdasarkan prinsip SMART untuk mengukur keberhasilan proyek TI. Yang kedua adalah simulasi Energy Value Management atau IVM, menghitung dan menganalisis kinerja proyek menggunakan metode IVM melalui indikator SF, SCF, SPI, CPI, dan EAC. Yang ketiga, perancangan dashboard monitoring proyek. Itu merancang dashboard monitoring untuk memantau proses, biaya, kualitas, dan risiko proyek secara real time. Yang keempat adalah studi kasus proyek gagal atau lesson learned, mengevaluasi fakta penyebab kegagalan proyek serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk proyek selanjutnya. Next. Soal pertama yaitu adalah analisis KPI proyek TI nyata. Studi kasusnya integrasi data budaya Indonesia menggunakan semantik web untuk melestarikan dan akses layanan. Yang next, layanan digital. Pembagian tugas kelompok yaitu saya sendiri, Meisy Wulandari, yaitu project manager dan sistem analisis. Tugasnya menyusun perancangan proyek, analisis kebutuhan sistem, perancangan ontologi budaya Indonesia, UML, RDF, dan menyusun laporan penelitian, mengkoordinasikan seluruh tahapan pengembangan sistem. Deliverable-nya dokumen analisis kebutuhan UML, RDF, ontologi, timeline proyek, dan laporan akhir. Anggotanya ada Anissa Zalinti yaitu programmer dan tester. Tugasnya mengembangkan aplikasi semantik web menggunakan PHP dan MySQL, mengintegrasikan data budaya, melakukan penguji black box, perbaikan bug, dan implementasi sistem. Deliverable-nya source code aplikasi, database, hasil penguji, dokumentasi, implementasi, dan laporan pengujian. Next. Analisis KPI proyek TI adalah Key Performance Indicator atau KPI merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu proyek berdasarkan target yang telah ditetapkan pada proyek integrasi data budaya Indonesia menggunakan semantik web. Untuk melestarikan dan akses layanan digital, KPI digunakan untuk mengukur keberhasilan mengembangkan sistem dalam aspek kualitas data, implementasikan semantik web, kinerja sistem, dokumentasi proyek, dan ketepatan waktu penyelesaian. KPI dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai pencapaian proyek dan efektivitas proses pengembangan sistem. Next. Ini ada KPI proyeknya. Yang pertama itu adalah KPI penyelesaian analisis kebutuhan. Kinerja SMART-nya itu seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dokumentasi sebelum tahap desain dimulai. Alasannya, analisis kebutuhan menjadi dasar pengembangan sistem semantik web. Targetnya 100% kebutuhan dokumentasi sesuai jadwal. Metode pengumpulan data, review dokumen analisis kebutuhan dan checklist proyek. Yang kedua, penyelesaian desain ontologi dan RDF. Ontologi budaya, RDF, dan model data selesai sebelum implementasi dimulai. Alasannya menjadi fondasi integrasi data budaya berbasis semantik web. Targetnya 100% desain ontologi dan RDF selesai sesuai jadwal. Metode pengumpulan data, validasi ontologi, RDF, dan review pembimbingan. Yang ketiga, penyelesaian implementasi sistem. Seluruh fitur utama sistem berhasil dikembangkan sesuai ruang lingkup proyek. Alasannya mengukur keberhasilan pembangunan aplikasi. Targetnya lebih kurangnya 95% fitur selesai sesuai jadwal. Metodenya monitoring proses pengembangan dan checklist modul. Yang keempat, keberhasilan penguji sistem. Semua fungsi utama berjalan sesuai kebutuhan dengan tingkat keberhasilan tinggi. Alasannya menjamin kualitas sistem sebelum digunakan pengguna. Targetnya kurang lebih 95% skenario black box testing berhasil. Metodenya dokumentasi hasil penguji black box. Yang kelima, akurasi integrasi data budaya. Data budaya berhasil terhubung dan tampil sesuai ontologi yang dirancang. Alasannya menjamin kualitas integrasi data dan perancangan semantik. Kurang lebihnya 95% data berhasil integrasi dengan benar. Metodenya validasi RDF, Spark, query, dan hasil pencarian.
Yang keenam, ketepatan waktu penyelesaian proyek. Seluruh tahapan proyek selesai sesuai timeline yang telah direncanakan. Alasannya mengukur efektivitas pengolahan waktu proyek. Targetnya penyelesaian maksimal sesuai jadwal penelitian. Metodenya pembandingan jadwal rencana dan relasi proyek. Next. Tantangannya dalam mengukur KPI. KPI itu ada 6, yaitu penyelesaian analisis kebutuhan. Tantangannya kebutuhan menggunakan data berubah selama proses pengembangan sehingga memerlukan revisi dokumen analisis. Yang kedua, penyelesaian desain ontologi dan RDF. Kompleksitas dalam menetapkan hubungan antar entitas budaya dan menjaga konsistensi ontologi. Yang ketiga, penyelesaian implementasi sistem. Kendala teknis pada interaksi semantik web, RDF, dan database dapat memenuhi proses pengembangan. Yang keempat, keberhasilan penguji sistem. Hasil penguji dalam berbeda pada berbagai perangkat, browser, dan kondisi data yang digunakan. Yang kelima, akurasi integrasi data budaya. Perbedaan format dan sumber daya budaya dapat menyebabkan ketidaksesuaian hasil integrasi. Yang keenam, ketepatan waktu penyelesaian proyek. Ketepatan waktu sumber daya serta visi sistem dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek. Next. Soal nomor 2. Simulasi Inert Value Management. Studi kasusnya pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM. Yang ketiga, analisis kinerja proyek menggunakan metode Inert Value Management atau IEM untuk mengevaluasi jadwal biaya dan estimasi penyelesaian proyek. Next. Ini ada data proyek IFM. Yang pertama adalah BAC atau Budget at Completion, itu nilainya 800 juta. Ada VM atau Planner Value, nilainya 420 juta. IFM itu Earned Value itu sekitar 350 juta. AC atau Actual Cost itu nilainya 410 juta. Tujuan analisis adalah mengevaluasi kinerja jadwal proyek. Kedua, mengevaluasi efisien biaya proyek. Tiga, menentukan kebutuhan corrective action berdasarkan hasil analisis IVM. Next. Hasil analisis Earned Value Management atau IFM yaitu pertama itu ada indikatornya SF atau Schedule Variance itu minus 70 juta. Project interpretasinya proyek mengalami keterlambatan dibanding jadwal yang dirancanakan. Yang kedua ada CV atau Cost Variance yang minus 60 juta, biaya aktual lebih besar dari nilai pekerjaan yang diselesaikan. SPI atau Schedule Project Index itu adalah 0,83, tingkat penyelesaian proyek hanya mencapai 83% dari target jadwal. Ada CPI atau Cost Perform Index 0,85, setiap 100 rupiah yang dikeluarkan hanya menghasilkan nilai pekerjaan sebesar 0,85% rupiah. EAC atau Estimasi at Completion itu senilai 9.476.417. Biaya akhir proyek diperkirakan melebihi anggaran yang ditetapkan. Ini ada bulanannya. VM PV itu sekitar 800 juta, FF 600 juta, 60 juta, AC 75 juta. Yang keduanya 160 juta, 130 juta, 155 juta. Yang ketiganya 240 juta, 200 juta, 235 juta. Yang keempatnya 320 juta, 270 juta, 315 juta. Yang kelimanya 420 juta, yang 350 juta, 410 juta, yang keenamnya 500 juta, 430 juta, 500 juta, yang ketujuh 580 juta, 500 juta, 550 juta, yang ke-8 560 juta, 580 juta, 680 juta, yang ke-9-nya 740 juta, 660 juta, 770 juta, yang ke-10-nya 800 juta, 740 juta, 860 juta. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis Earned Value Management proyek integrasi data budaya Indonesia menggunakan semantik web untuk pelestarian dan akses layanan kita mengalami kelambatan jadwal pembengkakan biaya. Hal ini ditujukan oleh nilai SF 70 juta dan CV-nya minus 60 juta yang bernilai negatif. Selain itu nilai SPI-nya 0,83 dan CPI-nya 0,85
85 yang lebih kecil dari yang menunjukkan bahwa kerja proyek belum optimal baik dari sisi jadwal maupun biaya. Estimasi biaya akhir proyek EAC sebesar 941.766.471 juta juga menunjukkan bahwa proyek diperkirakan akan melebihi anggaran yang telah ditetapkan sebesar 800 juta. Oleh karena itu diperlukan tindakan perbaikan agar proyek dapat kembali berjalan sesuai target. Itu ada correction action, yaitu tindakan perbaikannya dan tujuan, menambahkan sumber daya pada active facilities, mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, melakukan monitoring proses mingguan yang itu mengendalikan jadwal proyek. Ketiga, mengendalikan menggunakan anggaran, mengurangi pembengkakan biaya. Yang keempat, memprioritaskan kebijakan utama, meningkatkan efisien penyelesaian proyek. Yang kelima, melakukan evaluasi rutin menggunakan EVM, memantau kinerja proyek secara berkala. Next. Saya akan lanjutkan dengan Anissa Zalinti. Rancangan dashboard monitoring proyek, studi kasus, pengembangan platform, e-learning metode, pengembangan Agile atau Scrum. Dashboard monitoring proyek. Dashboard monitoring proyek dirancang untuk memantau progres pengembangan sistem integrasi data budaya berbasis semantik web. Secara real-time, dashboard ini menampilkan informasi terkait pencapaian KPI proyek, progres pengembangan sistem, status pengujian, performa tim, serta indikator peringatan dini. Early warning yang membantu project manager dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Berikut ada komponen dashboard dan monitoring proyek, yang dimana komponennya terdapat KPI project, sprint burn down chart, progress implementasi RDF dan ontologi, status pengujian sistem, open bug monitoring, early warning indikator. Untuk frekuensi update, sini ada harian, serta ada real time. Untuk penanggung jawab ada project manager, sistem analisis, QA atau tester, developer, project manager. Manfaat dashboard bagi stakeholder. Stakeholdernya di sini ada project manager, sistem analisis, developer, QA atau tester, dosen pembimbing, yang dimana ada manfaatnya untuk memantau progres proyek dan pengambilan keputusan, memantau implementasi ontologi dan RDF, memantau penyelesaian tugas dan bug sistem, mengawasi hasil pengujian sistem, atau memantau perkembangan proyek secara berkala. Soal yang keempat itu ada studi kasus proyek gagal dan lesson learned atau implementasi Batam Intelligent Transportation System atau BITS. Analisis studi kasus Batam Intelligent System. Batam Intelligent Transportation System merupakan salah satu inisiatif Smart City yang dikembangkan untuk meningkatkan pengelolaan transportasi dan lalu lintas di Kota Batam melalui pemantauan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pemantauan lalu lintas secara real-time, pengelolaan CCTV, serta penyediaan dan data transportasi guna membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Namun, dalam pelaksanaannya, proyek BITS menghadapi berbagai kendala seperti integrasi sistem yang belum optimal, keterbatasan monitoring dan pemeliharaan infrastruktur, serta belum maksimalnya pemanfaatan data yang dihasilkan. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa target proyek belum tercapai secara optimal dan manfaat yang diharapkan belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan proyek teknologi informasi tidak hanya bergantung pada penerapan teknologi, tapi juga memerlukan perencanaan yang matang, pengelolaan risiko yang baik, monitoring berkelanjutan, serta koordinasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Berikut ada evaluasi akar penyebab yang dimana aspeknya terdapat perencanaan proyek, integrasi sistem, monitoring manajemen risiko, sumber daya manusia, serta pemanfaatan data. Siklus kontrol proyek. Berikut ada siklus kontrol proyek yang dimana sini ada plan, ada perencanaan penetapan target identifikasi risiko, yang kedua ada DO yaitu implementasi sistem, integrasi perangkat, pelaksanaan proyek, tiga ada cek, monitoring dan evaluasi, pengukuran KPI serta analisis kinerja, yang keempat ada act yaitu tindakan perbaikan proses dan standarisasi. Untuk tahapan itu
Siklus kontrol proyek BITS. Yang pertama itu ada tahap yaitu plan. Untuk perencanaan proyek BITS dilakukan dengan menetapkan tujuan, ruang lingkup, jadwal anggaran, dan identifikasi risiko yang mungkin terjadi. Yang kedua ada DO, yaitu tahap implementasi sistem, integrasi perangkat, pengumpulan data, dan operasional layanan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Tiga ada cek, yaitu monitoring kinerja sistem secara berkala menggunakan KPI seperti ketersediaan sistem, akurasi data, waktu, respons, layanan, dan keputusan pengguna. Evaluasi dilakukan untuk membandingkan hasil dengan target yang ditetapkan. Yang keempat itu ada act, yaitu berdasarkan hasil evaluasi dilakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang ditemukan, perbaikan proses, peningkatan infrastruktur, serta standarisasi agar sistem dapat berjalan lebih efektif. Siklus kontrol ini dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan proyek BITS terus ditingkatkan kualitasnya dan target layanan Smart Transportation dapat tercapai. Berikutnya ada corrective action proyek BITS. Pertama itu ada masalah umum. Yang pertama, integrasi sistem belum optimal. Akar penyebabnya adalah standar data dan protokol antar sistem tidak seragam. Tindak korektifnya melakukan integrasi ulang antar perangkat dan aplikasi dengan standar interoperabilitas yang jelas. Penanggung jawabnya ada Dinas Kominfo Batam. Target waktunya selama 3 bulan, indikator keberhasilan 90% perangkat dan aplikasi terintegrasi. Yang kedua itu ada monitoring sistem tidak konsisten. Penyebabnya adalah belum ada dashboard monitoring terpusat dan SDM terbatas. Untuk tindakannya membangun dashboard monitoring real time dan menambah tim monitoring. Penanggung jawabnya Dinas Kominfo Batam. Target waktu itu selama 2 bulan dan indikator keberhasilan monitoring real time aktif di 100% titik. Keterbatasan pemeliharaan infrastruktur, anggaran pemeliharaan dan SDM teknis terbatas. Untuk tindakannya menyusun jadwal pemeliharaan rutin dan menambah anggaran pemeliharaan. Dinas Perhubungan Batam sebagai penanggung jawabnya dan target waktu selama 3 bulan untuk indikator keberhasilan downtime sistem 5%. Yang keempat itu ada pemanfaatan data belum maksimal. Akar penyebabnya adalah belum ada analisis data yang laporan terintegrasi. Tindakan korektifnya mengembangkan fitur analitik data dan laporan berbasis dashboard. Untuk penanggung jawab di sini ada Dinas Kominfo Batam. Untuk target waktu selama 4 bulan dan indikator keberhasilannya itu laporan kinerja bulanan tersedia 100%. Yang kelima, adopsi pengguna rendah. Penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan pengguna. Tindakan korektif melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada operator dan stakeholder terkait. Untuk penanggung jawabnya itu ada Dinas Perhubungan Batam. Target waktunya selama 2 bulan. Indikator keberhasilan operator terlatih 100% dan aktif menggunakan sistem. Yang keenam ada manajemen risiko belum efektif. Akar penyebabnya belum ada identifikasi dan mitigasi risiko yang jelas. Tindakan korektif menyusun manajemen risiko proyek dan melakukan evaluasi risiko secara berkala. Penanggung jawabnya PMO Smart City Batam. Untuk target itu 2 bulan dan indikator keberhasilan ada risiko teridentifikasi dan dimitasi 100%. Status laporan yang dimana komponennya itu nama proyek, keterangannya itu Batam Intelligent Transportation System, project manager sini tim proyek Smart City Batam, periode laporan minggu kelima, tanggal laporan 25 Mei 2026. Untuk sukses proyek itu perlu perhatian serta progres keseluruhan itu 83%. Additional unit, yang pertama perencanaan kebutuhan sistem harus dilakukan secara lebih detail sejak awal proyek. Dampak untuk proyek berikutnya itu mengurangi perubahan kebutuhan selama implementasi. Yang kedua ada integrasi antar perangkat dan aplikasi yang perlu diuji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Dampak untuk proyek berikutnya
meminimalkan gangguan operasional dan kegagalan integrasi. Yang ketiga, monitoring proyek harus dilakukan secara rutin menggunakan KPI yang terukur. Dampak untuk proyek selanjutnya itu mempermudah deteksi masalah dan pengambilan keputusan. Keempat, risiko proyek harus diidentifikasikan dan dimitigasi sejak tahap perencanaan. Dampak untuk proyek berikutnya meningkatkan kualitas operasional dan pemeliharaan sistem. Yang kelima, ada keterbatasan SDM dan kompeten sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem. Dampaknya meningkatkan kualitas operasional dan pemeliharaan sistem. Berikutnya ada dashboard monitoring real time sangat penting untuk pengawasan proyek. Dampaknya mempercepat respons terhadap masalah yang muncul. Yang ketujuh, ada komunikasi dan koordinasi antar stakeholder harus dilakukan secara berkala. Dampak untuk proyek selanjutnya mengurangi miskomunikasi dan mempercepat penyelesaian masalah. Yang ke-8, ada pelatihan pengguna perlu dilakukan sebelum sistem digunakan secara penuh. Dampaknya meningkatkan tingkat adopsi dan efektivitas penggunaan sistem. Oke, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're